Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kita menyampaikan kepada saudara, karena saya sendiri dimusuhi oleh saudara saya. Ya, antum harus sabar. Bab keluarga saya ada yang melakukan kesyirikan. Ya, antum harus sabar. Tetap dakwah tauhid harus jalan. Nggak boleh tinggal. Antum harus sabar. Sampaikan dengan cara yang baik, ingatkan seperti yang disebutkan di sini, pakai jimat, pakai susuk. Ini nggak boleh. Nabi bersabda, "Inna ruqa wa tamaima wa tiwalat syirkun." Sungguhnya ruqyah, jimat-jimat dan tangkal-tangkal itu syirik. Ya, sampaikan dengan cara yang baik dan doakan agar mereka dapat hidayah. Bagaimana menasihati orang yang taklid kepada ustadz tertentu? Ya, kita jelaskan aja bahwa nggak semua ustadz itu punya ilmu semuanya. Mesti ada kelebihannya, mesti ada kekurangannya. Tapi jelas kita mengambil ilmu dari ustadz-ustadz yang mereka mendakwakan dakwah tauhid, melarang orang berbuat syirik. Dia berpegang teguh pada Quran Sunnah, akidahnya benar, manhajnya benar. Itu harus kita lihat. Dalam kita thalabul ilmi itu nggak boleh sembarangan. Sebab dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini agama, dan kamu lihat kepada siapa kamu belajar. Jadi harus tahu kita kepada siapa kita belajar. Ustadznya nih bagaimana akidahnya, manhajnya, bagaimana juga ibadahnya kepada Allah, gimana sholatnya, gimana akhlaknya. Baru setelah itu kita belajar. Nggak sembarangan orang. Nggak boleh kita belajar kepada sembarangan orang, nggak boleh. Bagaimana kita menjelaskan kepada keluarga tentang amar ma'ruf munkar, sedangkan saya belum bisa. Ya, antum bisa berikan bukunya atau makalah-makalah yang diambil dari buku ini, satu lembar dikasihkan. Jangan semuanya, karena nggak akan bisa dibaca oleh dia. Kasih satu lembar, permasalahan apa yang dilakukan oleh keluarga kita, umpamanya kesyirikan atau minta-minta kepada selain Allah, jelaskan. Ambil satu makalah, antum fotokopi kasih, satu lembar atau dua lembar, diingatkan. Dan samping itu antum doakan, harus jelaskan. Nggak mesti semuanya harus dengan dalil karena antum belum mampu, tapi tunjukkan kitabnya, tunjukkan bukunya supaya mereka yakin dengan apa yang kita nasihati. Bagaimana kita menasihati orang tua yang masih senang nonton TV dan juga acara-acara maksiat? Ya, antum jelaskan dengan cara yang baik pada dia bahwa ini acara-acara ini nggak ada manfaatnya, buang-buang waktu. Bandingkan antara nonton TV dengan baca Quran, manfaat mana? Antara nonton TV dengan istighfar, antara nonton TV dengan baca buku, kan dapat ilmu. Kalau ini kan nggak dapat ilmu, nggak ada manfaatnya. Jadi perlu waktu dan sabar. Mungkin bagi orang tua itu, bagi dia hiburan. Bagi orang tua itu hiburan. Makanya kita perlu sabar, ingatkannya, dan perlu waktu. Nggak bisa langsung berubah. Karena apa? Dia nonton TV itu puluhan tahun, sama dengan melakukan bid'ah puluhan tahun. Antum mau robah dalam sehari nggak mungkin, dalam sepekan juga nggak mungkin. Perlu waktu. Antum juga berusaha bagaimana ngajak dia ngaji. Atau kalau juga dengan TV, gimana antum usahakan pasang parabola supaya bisa melihat TV roja. Itu solusi diantaranya. Dia lihat TV yang umum juga tapi roja dilihat. Nanti bisa dibandingkan. Perlu waktu. Yang lama-kelamaan kita tutup tuh semuanya kecuali roja aja atau Madinah, Mekah. Kan perlu waktu gitu. Bagaimana kalau orang yang dia pelaku syirik, kita boleh nggak jadi makmum? Antum tahu nggak dia melakukan syirik? Antum tahu nggak? Apa kata orang? Nggak boleh. Harus ada bukti, ada hujjah.
bahwa betul dia berbuat syirik dan nyata dia berbuat syirik, dari perkataannya, dari perbuatannya dia berbuat syirik. Kalau kita tahu berbuat syirik, antum nasihati dulu. Nasihati, dia kan masih muslim. Nasihati dengan cara yang baik. Antum ini datang ke dukun, antum pakai jimat, syariat Islam nggak boleh. Kalau kita dinasihati nggak mau juga, nggak boleh kita bermakmum dengan orang yang berbuat syirik, nggak boleh. Bagaimana saya menasihati suami saya yang keras untuk dia bisa sabar dan ikut kajian? Yang paling tahu kan sifatnya ibu sendiri, ya. Yang pilih dia jadi suami ibu sendiri kan. Yang milih jadi suami ibu sendiri. Sudah terjadi, harus sabar, harus sabar. Mesti ada kebaikannya di situ. Nggak mungkin nggak ada kebaikannya. Setiap sifat yang jelek itu memang harus dirubah. Sama seperti seorang suami, ada istrinya yang dia kurang suka dari tabiatnya, mesti ada kebaikan padanya. Pasti ada kekurangan, tapi terus berusaha menasihati dengan cara yang baik dan doakan dia agar dia bisa berubah. Dan pada para suami juga nggak boleh dia punya sifat yang keras atau dia diktator pada keluarganya, nggak boleh. Dia harus berlemah lembut kepada istrinya. Kan Nabi menasihati wastausu bin nisa'i khairan, dalam menasihati wanita dengan cara yang baik. Nabi suruh menasihati dengan cara yang baik pada wanita. Dan Allah menyuruh apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan istri kamu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau ada yang enggak disukai padanya, mesti padanya ada kebaikan yang banyak, kata Allah. Wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsir. Kalau kamu enggak suka pada salah satu sifat istri kamu, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Saya pernah membuat akun palsu menggunakan foto orang lain, dan akun tersebut saya pakai untuk menipu orang lain. Ya antum dosa besar. Dosa besar. Bagaimana tobatnya? Ya antum minta maaf di akun tersebut bahwa ini bohong. Ini bohong. Antum jelaskan bahwa ini bohong dan saya minta maaf kepada semua yang pernah membaca akun ini. Antum tobat kepada Allah, tobatan nasuha. La haula wala quwwata illa billah. Ada aja manusia ya. Dan antum sibuk dengan seperti ini, nggak ada manfaatnya sama sekali. Antum tinggalkan. Antum sibuk dengan Facebook, dengan yang lain-lain, nggak ada manfaatnya. Antum yang baik belajar, baca buku-buku yang bermanfaat, baca Al-Quran, antum baca tiap hari, antum lancarkan bacaannya, antum hafalkan, antum baca hadis Nabi, manfaat. Jangan sibuk dengan media sosial, nggak ada manfaatnya. Banyak orang-orang nggak berilmu sibuk dengan media sosial, atau orang berilmu aja sibuk dengan itu, nggak ada manfaatnya kalau dia sibuk. Kecuali kalau dia ingin menyampaikan nasihat kepada umat dengan dalil dan sesuai dengan manhaj yang hak, sampaikan manfaat. Kecuali kalau dia ingin menyampaikan nasihat kepada umat dengan dalil dan sesuai dengan manhaj yang hak. Bagaimana hukumnya seorang ustadz atau dai atau kiai yang menerima amplop upah setelah dia dakwah atau mengisi kajian? Ini juga kalau kita lihat nggak ada di zaman Nabi SAW seperti ini. Nggak ada juga di zaman ulama salaf, juga nggak ada. Yang ada kan belakangan aja. Orang habis ngajar kasih amplop. Antum lihat ayat Al-Quran, semua nabi, semua rasul dakwanya tidak minta upah. Saya bacakan supaya antum juga paham. Karena ini satu kebiasaan, seolah-olah kalau nggak dikasih amplop nggak mau ngajar lagi, nggak mau dakwah lagi. Kita lihat kisahnya para nabi ya. Antum lihat di surah Al-An'am dulu, Al-An'am. Setelah Allah menceritakan para nabi dalam surah Al-An'am ayat 84, 85, 86, 87. Setelah itu Allah menyebutkan tentang petunjuk mereka yang kita ikuti. Kemudian Allah menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Kata Allah di ayat 90-nya, antum lihat di ayat 90-nya. Ulaika alladziina hadallahu
Fabi hudahu muqtadi. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Maka ikutilah petunjuk mereka, para nabi itu. Katakanlah, aku nggak minta upah atas dakwahku ini. Aku nggak minta upah atas dakwahku. Ini merupakan peringatan untuk sekalian alam. Jadi nggak boleh minta upah dalam dakwah, nggak boleh. Dan juga panitia jangan sibuk ngumpulin duit buat ustadznya. Ini kan akhirnya jadi membebani orang banyak. Orang lain jadinya terbebani. Ini kan kewajiban, para ustadz wajib untuk apa? Untuk berdakwah. Ilmu yang Allah berikan kepada dia, wajib dia dakwakan. Karena Allah. Bukan kemudian dia, ini kan, minta upah. Antum lihat lagi di surah Asy-Syu'ara tentang para nabi. Allah ulang-ulang kalau ini sih, dalam surah Asy-Syu'ara. Supaya antum paham ini. Di surah Asy-Syu'ara. Setelah Allah menceritakan awal Nabi yang pertama, yang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, itu disebutkan bahwa mereka nggak minta upah dalam dakwahnya. Dari yang pertama, antum lihat di halaman di surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 106, 107, 108, 109-nya. Di 109-nya ketika mengisahkan tentang Nabi Nuh, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku nggak minta upah atas dakwahku ini. Aku nggak minta upah kepada kalian. Sesungguhnya upahku Allah yang nanggung, Rabbul Alamin. Kemudian diceritakan juga nabi-nabi yang lain. Diulang-ulang ini dalam surah Asy-Syu'ara. Dan beberapa surah yang lainnya. Bahwa dakwah ini harus karena Allah. Jadi jangan mengharapkan upah dari dakwah ini. Ikhlas, karena kita mengharapkan ganjaran. Pahala akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau orang niatnya dia, tujuan dari dakwahnya untuk dapat uang, dapat duit, dapat materi, yang nggak dapat ganjaran. Dan ini termasuk apa? Termasuk apa? Kalau antum lihat di kitab Tauhid, ini termasuk syirik. Di dalam kitab Tauhid, nanti antum baca ya, syarah kitab Tauhid, bahasa Indonesia, syarah kitab Tauhid. Di kitab Tauhid ada bab riya. Setelah bab riya, setelah bab itu ada bab lagi, yaitu bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Termasuk syirik seorang beramal tujuannya untuk dunia, termasuk syirik. Dibawakan dalilnya, ayatnya dan penjelasannya. Makanya itu harus hati-hati. Kalau seandainya dia mengajar, dia karena Allah, dia ikhlas, kemudian suatu waktu ada orang mengasih, dia orang kaya, dia mampu, ingin memberikan hadiah, enggak apa-apa, boleh. Tapi bukan itu yang dia cari. Kalau sekarang banyak ustaz-ustaz ingin mengumpulkan apa? Harta dengan dia berdakwah ini. Dakwah ini karena Allah. Antum lihat para nabi, para rasul, susah hidupnya, tapi mereka punya maisha sendiri. Jadi para dai, di samping dia dakwah, dia harus punya apa? Maisha, mata pencarian. Antum lihat Nabi Nabi Daud apa? Pandai besi. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi-nabi yang lain seperti Nabi Muhammad apa? Pengembala kambing dan juga berdagang. Jadi punya maisha, tinggal ngatur waktu. Ngajar cukup seminggu sekali cukup. Sisa waktunya apa? Buat baca, buat belajar, buat cari maisha. Tinggal dia ngatur waktu. Bukan tiap hari ceramah, begitu ceramah tanya, "Kok Ustaz ceramah terus?" "Ya saya butuh duit." La haula wala quwata illa billah. Padahal maisha banyak, ribuan maisha yang bisa kita mencari maisha halal. Ribuan maisha. Kenapa harus mengharapkan dari dakwah? Dakwah ini ganjaran di akhirat yang kita wajib mendakwakan karena kita punya ilmu sedikit, sampaikan. Kata Imam Abu Aliyah, "Alim majjanan kama ulimta majjanan." Ajarkan manusia dengan gratis
sebagaimana kamu dapat ilmu dengan gratis. Ajarkan karena Allah dan nikmat. Kita mengharapkan ganjaran. Kalau antum ngajar dapat uang umpamanya nih ya 1 juta, 5 juta dengan ganjaran dari Allah, lebih banyak mana? Ganjaran dari Allah. Karena orang yang mengajarkan ilmu, kalau dia ikhlas karena Allah, semua makhluk ini memintakan ampun pada dia. Hatta ikan-ikan di lautan memohonkan ampun kepada yang mengajarkan kebaikan. Keutamaan gak ini? Belum ganjarannya, belum pahalanya, belum yang lain. Dan didoakan kebaikan oleh semua makhluk. Kenapa mengharapkan dunia? Jadi ini harus diperhatikan yang seperti ini. Kecuali kalau memang ada dia ngajar di pondok yang dia nggak punya maisha kecuali itu, yang memang yayasan atau juga ada orang kaya atau pemerintah memberikan gaji untuk dia, nggak apa-apa, boleh, secara hukum syari boleh. Seperti yang terjadi di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah itu kan imam-imam atau para ulamanya dia digaji oleh pemerintah, nggak ada masalah, boleh gitu. Tapi tetap dia harus mendakwakan dengan apa? Ikhlas karena Allah. Tetap itu keikhlasan harus jaga itu. Jangan mengharapkan sesuatu.